Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan melanjutkan pembelajarannya mengenai coding dan kecerdasan artifisial untuk materi kelas 7 ya ini. Nah, kita lanjut ke bagian subbabnya adalah mengenai etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, etikanya ya. Jadi semuanya walaupun bentuknya dalam mesin atau software, kita harus menggunakannya juga harus memakai etika. Kita mulai dari yang pertama. Etika dalam pengembangan KA berkaitan dengan, tentunya adalah bukan karena mengurus pertanyaannya fokusnya pada etika ya, bukan tingkat kecepatan, kemudian bukan cara kerja yang meniru manusia. Memang KA itu meniru manusia. Nah, tentunya etika adalah mengenai pertimbangan moral terhadap dampaknya. Nah, karena apa? KA itu akan memberikan dampak yang luar biasa besar. Contohnya apa yang kalian alami? Dampaknya sebelum ada KA, sebelum ada smartphone, manusia itu tidak pernah menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar kecil. Kalau Pak Jul menyebutnya sebagai setan gepeng. Ya, smartphone itu sebagai setan gepeng bagi anak-anak pelajar. Karena ada pasti di antara temanmu itu yang menghabiskan waktu dalam satu hari, atau dalam satu hari itu bisa sampai 7 sampai 10 jam itu berada di depan TikTok atau YouTube atau Instagram atau yang lainnya, media sosial lainnya. Nah, itu yang biasanya yang menyita waktu itu TikTok itu anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah itu, bahkan anak kecil aja itu luar biasa menghabiskan waktunya. Kayaknya durasinya kecil ya, detiknya itu kan TikTok itu kan video durasi kecil, tapi kan membuat addicted, jadi nggak lepas gitu. Scrolling, nggak tahu-taunya 6 jam, 10 jam. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. 2. Definisi bias dalam sistem KA adalah, bias itu berarti ada sebuah perbedaan. Nah, di sini yang berubah ke perbedaan adalah ketidakseimbangan hasil KA akibat data pelatihan yang tidak representatif. Jadi walaupun KA itu menawarkan kemudahan dan akurasi, tapi tetap saja KA itu memiliki kelemahan. Nah, bias ini yang sebagai efeknya. Jadi makanya di dalam setiap pesan AI ya, misalkan kamu cari jawaban di AI, pasti di bawahnya ada istilahnya itu, ada sebuah catatan, yaitu AI dapat membuat kesalahan. Pasti ada seperti itu. Lanjut nomor 3. Tadi ini jawabannya A ya. 3. Cara terbaik untuk menghindari bias dalam sistem KA yang digunakan dalam proses rekrutmen adalah, tentunya adalah pada saat mengumpulkan lebih banyak data. Bukan ya, banyak data itu bukan berarti menjamin selalu akurat ya. Kemudian menggunakan data yang hanya mencakup informasi demografis pelamar, ini juga tidak benar. Kemudian yang C, memastikan data pelatihan bersifat representatif dan tidak diskriminatif. Nah, ini adalah jawabannya. Lanjut 4, alasan transparansi dalam algoritma KA sangat penting adalah, transparan itu adalah istilahnya keterbukaan ya. Ya. Kita bisa lihat di sini pilihan jawabannya adalah, dengan adanya transparansi dalam algoritma KA mengakibatkan ya, pengguna dapat mengetahui cara KA menghasilkan keputusan. Nah, itu dikarenakan apa? Karena ada keterbukaan dalam penyusunan algoritma. Oh, ternyata algoritma jalan penghitungannya atau jalan berpikirnya si KA ini pakai cara ini. Nah, sehingga si pengguna itu tahu, oh keputusannya ini berarti ini tepat, ini akurat.
oh ini berat sebelah, oh ini diskriminatif. Nah, ini alasan mengenai masalah transparansi. Kemudian 5, penggunaan KA dalam proses rekrutmen dapat dianggap tidak etis ya jika KA digunakan untuk mengatur jadwal wawancara secara otomatis. Tidak masalah ya, ini bukan tidak etis, ini malah mengajarkan kedisiplinan ini. Kemudian KA memberikan skor seleksi berdasarkan latar belakang demokrasi. Nah, ini ada kata-kata keywordnya ada tertentu. Nah, berarti ini udah jelas dia diskriminasi ya, melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang ya. Jadi dianggap tidak etis jika KA memberikan skor ya berdasarkan latar belakang demografis tertentu. Lanjut nomor 6, dalam pengembangan KA untuk pendidikan, etika berperan penting agar apa ini? Agar tentunya adalah agar pengguna KA tetap menghormati keadilan dan privasi siswa. Jadi data pribadi itu tetap dilindungi pada semua vendor KA. Jadi TikTok, Shopee, YouTube itu semuanya akan melindungi data akun kita. Dia tidak akan membagikan kepada pihak ketiga. Seperti itu. Coba kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor berapa ini? Oke. Nomor ke-7 ya. Dalam konteks KA dan privasi, langkah yang seharusnya untuk melindungi data pengguna adalah untuk melindungi data pengguna adalah membatasi pengumpulan data untuk keperluan yang dibutuhkan. Nah, KA itu untuk melindungi tentunya dia hanya membutuhkan data tertentu saja. Contoh biasanya nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat. Sudah itu, tidak ada yang lain lagi. Namun kalau biasanya kalau untuk data-data yang lain, misalkan kayak data-data dari pihak perbankan, nah itu biasanya disesuaikan dengan nomor NIK, nomor induk kependudukan. Tapi kalau sebatas KA, kalau dia tidak melibatkan hal transaksi, dia tidak akan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Biasanya kalau NIK itu nanti terkoneksi dengan Dukcapil ya, sistem pendudukan, sistem kependudukan dan catatan sipil. Nah, nanti yang akan biasanya digunakan di dalam seluruh transaksi perbankan. Seperti itu. Kalau tidak, nomor telepon. Nomor telepon itu juga data pribadi ya. Karena apa? Nomor telepon itu kan nanti terintegrasi dengan NIK juga. Jadi satu nomor, satu SIM card ya, itu terintegrasi dengan NIK. Makanya kita kalau misalkan akan melakukan pembayaran pakai nomor telepon, seperti halnya fintech itu finansial teknologi ya. Contohnya Dana. Kemudian apalagi? Setahu Pak Jul, Dana. Kalau dari Telkom itu punya fintech itu apa ya? Lupa. Nah, itu kan biasanya transaksinya pakai via nomor HP. Nah, kok bisa? Karena SIM card-nya itu terintegrasi dengan NIK. Seperti itu. Lanjut nomor 8, ketika KA membuat keputusan penting, yang harus dipastikan adalah, ini tadi jawabannya yang A ya, membatasi pengumpulan data hanya untuk keperluan yang dibutuhkan. Yang 8, ketika KA membuat keputusan penting, hal yang harus dipastikan adalah tentunya adalah proses pengambilan keputusan dapat ditinjau dan dijelaskan secara transparan. Seperti itu. Berikutnya nomor ke-9, resiko. Ini berkaitan dengan resiko ya ini ya. Resiko utama KA digunakan tanpa panduan etika
adalah, nah kalau tidak ada tanpa panduan etikanya itu nanti pasti ada penyalahgunaan dalam bentuk seperti yang saya katakan tadi, dalam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak. Yang B, 10 contoh yang paling tepat terkait dengan etika dalam pengumpulan data pengguna oleh KA adalah etika dalam pengumpulan data adalah tentunya adalah menyimpan data secara anonim dan melindungi data. Anonim itu tanpa nama, itu anonim. Soalnya biasanya kan semua data itu nanti terenkripsi ya. Terenkripsi itu istilahnya apa ya? Terenkripsi itu tersimpan dan dirahasiakan. Tidak boleh ada pihak ketiga yang bisa mengakses atau melihat. Namun tentunya kalau dalam konteks kegiatan kriminal ya, itu nanti dari Departemen Kehakiman atau dari Kejaksaan itu bisa juga, atau bahkan KPK ya, itu bisa membongkar. Jadi ada institusi-institusi tertentu yang nanti bisa memaksa sebuah vendor untuk membuka data. Selama nanti orangnya itu terindikasi kriminal, itu bisa diminta. Jadi vendor itu nanti boleh membuka. Bukan boleh ya, dituntut oleh institusi pemerintahan untuk membuka. Seperti itu. Kalau ada terjadi pelanggaran sifatnya bisa kriminal atau pencurian atau istilahnya scamming, nah itu nanti bisa boleh dibuka, boleh diminta. Lanjut nomor 1, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya halusinasi pada kecerdasan artificial. Nah, agar tidak halusinasi, tentunya adalah langkahnya adalah memberikan instruksi jelas atau perintah yang jelas. Memberi perintah yang jelas atau spesifik, itu juga boleh. Kemudian verifikasi ulang. Jadi setiap hasil yang diberikan KA diverifikasi kembali atau ditinjau kembali, dikoreksi lagi. Nah, kemudian agar tidak terjadi halusinasi ya. Halusinasi itu berarti kan sering salah ya. Tentunya adalah memastikan data KA lengkap. Lengkap dan akurat sehingga tidak tertukar dengan data yang lain. Lanjut nomor 2, menurut pendapatmu siapa yang paling bertanggung jawab dalam memastikan penggunaan KA tidak melanggar etika? Nah, ini jawabannya bisa beraneka ragam ya. Nah, tentunya yang memiliki tanggung jawab itu adalah dalam memastikan pengguna KA tidak melanggar etika adalah si pembuat KA itu sendiri. Ya, si pembuat KA. Bahasa lainnya adalah developer. Nah, developer itu yang membuat KA-nya itu. Jadi yang membuat Google siapa sih? Yang membuat AI siapa? Yang membuat Instagram siapa? Yang membuat WhatsApp siapa? Yang membuat Facebook siapa? Nah, contoh ya. Misalkan KA-nya adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ini semuanya developernya siapa? Developernya adalah Meta atau induk perusahaannya. Jadi yang bertanggung jawab secara etik itu adalah si Meta itu. Ya. Walaupun dia berdiri sendiri-sendiri Facebook, tapi ini kan ketiganya adalah anak usahanya si Meta. Seperti itu.
Sama aja seperti Google. Google itu banyak sekali produknya. Ada Google Map, ada Google Lens, ada Google Drive, ada yang surat menyurat itu ada Gmail, kemudian ada apalagi Gemini yang AI-nya, kemudian ada YouTube. YouTube itu kan juga salah satu anak usahanya Google, ya. Nah, itu ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah si developernya. Apakah semua pengguna KA dalam kegiatan belajar dapat dianggap etis? Jelaskan pendapatmu disertai alasan. Tidak ya, pasti ada kalanya pengguna KA dalam kegiatan belajar pasti bermain curang. Nah, contohnya adalah misalkan untuk istilahnya memantau siswa secara berlebihan tanpa privasi. Nah, itu juga melanggar etika atau bisa dikatakan tidak etis ya. Jadi contoh lainnya adalah ya tadi memantau siswa secara berlebihan tanpa istilahnya menyembunyikan atau melindungi privasinya. Jadi contohnya seperti ini, memantau. Setiap kita ulangan si siswa itu di broadcast semua, walaupun nilainya jelek itu di broadcast semua. Nah, sedemikian hingga nanti kan kelihatan dari publish ya, dari data yang guru publish, misalkan dia nilainya jelek sekali, wah orang itu langsung memandang apa? Oh, dia itu bodoh. Anak si ini si A bodoh sekali karena nilai ulangannya 10 kali jelek terus. Nah, itu salah satu contoh kontrol siswa yang berlebihan sedemikian hingga orang lain bisa tahu ya. Contoh lagi, data pelanggarannya disiarkan secara online, dalam artian ditampilkan secara online dan semua siswa, semua orang tua bisa mengakses. Nah, itu juga berlebihan ya. Nah, itu juga dianggap tidak etis. Nanti kan bisa kelihatan, oh yang banyak pelanggarannya itu si A, si B. Oh, ini anak memang benar-benar anak tidak bisa diatur. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Kemudian berikutnya silakan kamu baca, di sini ada sebuah bacaan ya. Silakan kalian baca ya. Coba kita lihat ini pertanyaannya ya. Dari bacaan tersebut kita bisa menjawab, berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Mobil otonom mengambil keputusan berdasarkan data dan algoritma. Tentu benar ya. Tentu benar. Kemudian sistem KA dapat bekerja dengan sempurna meskipun tidak etis. Nah, ini yang tidak boleh, tidak etis itu tidak boleh. Sistem KA itu boleh bekerja dengan sempurna dan harus mentaati etika. Ya. Bukan karena KA terus digunakan dengan seenak jidat, itu nggak boleh, ya. Kemudian etika dalam KA diperlukan agar penggunaannya tidak membahayakan manusia. Benar. Jika mobil otonom menabrak tembok karena data tidak lengkap, hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan etika. Itu juga benar. Nah, ini perlu dikoreksi KA-nya. Datanya ditambahkan. Jadi kesalahan karena si mobil otonom itu menabrak, itu kan pasti ada kesalahan. Nah, kesalahannya direkam karena apa? Biar dipelajari, biar besok misalkan menjumpai hal yang sama, si mobil otonom itu tidak mengulangi kejadian menabrak lagi. Nah, itu mekanisme sistem pembelajaran KA. Lanjut nomor 5. Setuju atau tidak setujukah kamu dengan pernyataan berikut? Selama sistem kecerdasan artifisial dapat membuat keputusan dengan cepat dan efisien, maka penerapan etika tidak terlalu penting. Salah ya, tidak setuju. Seperti tadi Pak Jules bilang bahwa etika itu penting untuk
menjaga tingkat keamanan pengguna dan juga memberikan rasa keadilan kepada pengguna. Nah, kalau keamanan ini dari segi konteks mobil otonomi tadi, ya. Kalau rasa bukan diskriminatif ya. Dalam artian rasa berkeadilan itu agar tidak membeda-bedakan. Jadi siapapun orangnya, ya, yang naik mobil otonom itu pasti akan mendapat perlakuan yang sama. Jadi sistem kerjanya juga sama. Kan nggak mungkin misalkan KA, oh ini yang penumpangnya miskin, kasih aja kecepatannya 20 km per jam. Oh ini kaya, kasih aja kecepatannya yang cepat 70 km per jam, kemudian pelayanannya aman, kemudian interiornya bagus. Nah itu nggak boleh. Kalau interiornya bagus mungkin itu pelayanan lain ya, tapi dalam konteks KA seperti itu. Seperti halnya tadi dicontohkan mengenai pada saat rekrutmen karyawan itu adanya perbedaan berdasarkan latar belakang demografi tertentu. Nah itu juga salah satu KA yang tidak menerapkan rasa keadilan seperti itu. Jadi etika itu penting. Etika bukan hanya untuk manusia, tetapi dalam artian kecerdasan artifisial, di mana si KA itu menerapkan perilaku seperti halnya manusia, etika juga perlu diterapkan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.